Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita bahas kemampuan VGA Irida yang bisa dibilang oper ayam. Maksudnya overprice ya. Yang nggak sesuai antara harga jual dan performa yang didapatkan. Nah, kali ini bisa jadi salah satu VGA non pin power alias nggak butuh power pin tambahan, alternatif yang cakep untuk dibeli. Apalagi kalau kalian dapat di harga yang murah banget. Sebelum dilanjutkan, yang belum support channel ini nggak ada salahnya pencet tombol subscribe. Bunyikan lonceng dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Buat saat ini, kalau menurut saya pribadi ya, ada beberapa VGA non-pin power yang layak beli dengan harga lebih masuk akal. Ya, sebut aja AMD Radeon RX 560 4GB DDR5 dengan harga barunya waktu itu di bawah 1 juta ya. Sekarang udah naik, kalau nggak salah di atas 1 juta. Atau ada adiknya yaitu AMD Radeon RX 550 4GB DDR5. Nah, kalau yang ini harga barunya di bawah 1 juta rupiah. Dan kalau ngomongin VGA bekas, ada Nvidia GTX 1050 Ti. Ini kalau harganya di bawah 1 juta ya kisaran 900 ribu rupiah. Kalau di atas 1 juta ya ada Nvidia GTX 1650 4GB DDR5. Kalau yang versi DDR6 itu rata-rata pakai power pin tambahan ya. Dan untuk rentang harga di bawah 1 juta bekasnya ada Nvidia GTX 1050 2GB DDR5. Dengan harga bekas yang cukup variatif ya, di antara 700 hingga 800 ribu rupiah. Tapi ada juga yang keliwat pede dengan menjualnya di atas 1 juta rupiah. Buset, padahal di atas 1 juta bisa dapat GTX 1050 Ti atau Nvidia GTX 1650. Ya kok ini masih aja kenceng harga bekasnya. Lantas gimana coba kemampuan VGA satu ini? Ya lihat aja hasil kemampuan gamingnya di akhir video. Sekedar informasi, Nvidia GTX 1050 2GB DDR5 sendiri ini rilis pertengahan tahun 2016 yang lalu. Untuk barunya sendiri kayaknya udah nggak dijual lagi ya, paling kebanyakan bekas. Secara usia GPU sendiri kalau dibandingkan dengan Nvidia GT 1030 2GB DDR5 ini terpaut 1 tahun lebih tua dikit ya, GTX 1050. Tapi biar kata tua, GT 1030 ya liwat, bisa dilibas. RX 560 ini juga kalah telak. GTX 750 Ti, aduh ini bukan lawannya. Bahkan GTX 1050 ini kemampuannya mendekati Nvidia GTX 1630 yang lebih mudah dan punya VRAM lebih gede nih. Biarpun sama-sama non-pin power, TDP-nya lebih kencengan GTX 1050 ya. Karena GT 1030 TDP-nya hanya di 30 watt, sedangkan GTX 1050 TDP-nya 75 watt. Beda 45 watt lebih gede GTX 1050. Tapi ya tetap aja sih kalau kata saya tetap irit ya. Lawang nggak butuh power pin tambahan. Biar kata lebih kenceng dibandingkan Nvidia GT 1030. Tetap aja di teks power up sendiri GTX 1050 paling nyaman buat gaming di resolusi 1366 x 768 atau bisa juga 720p ya. Tapi tenang ya, ada beberapa game yang masih oke banget dimainkan di resolusi 1080p. Sebelum tes kemampuan gaming, kita coba tes render tipis-tipis pakai VGA satu ini, sekalian benchmark aplikasi 3D Max sama Cinebench. Untuk spek yang saya pakai masih spek yang lama ya, pakainya Core i5 Gen 13, RAM 32GB DDR5, NVMe buat Windows 11. Sebagian game ada di harddisk dan ada juga di SSD SATA. Untuk driver yang dipakai, pakai versi terbaru saat video ini dibikin. Nah, buat ngerender video 4K di Adobe Premiere 2024, durasi 1 menit 30 detik hasil rekaman handphone, dan ini juga polosan butuh waktu 1 menit 09 detik. Jauh lebih cepat ya kalau dibandingkan dengan GT 1030. Sedangkan di resolusi 1080p hanya butuh waktu 20 detik saja nih. Lanjut hasil benchmark di Blender Open Data. VGA ini dapat skor di angka 133,45. Sayangnya Nvidia GTX 750 Ti nggak running lagi Blender Open Data versi terbaru. Nah, untuk Cinebench R 2024 kalau nggak salah ini nggak running ya. Saya lupa inget sih. Jadi langsung aja kita lihat hasil dari 3D Max-nya. Sekarang lanjut kita uji coba kemampuan gaming dari Nvidia GTX 1050 2GB ini. AC Valhalla, AC Mirage, Far Cry 6, Horizon Zero Dawn,
Watch Dogs Legion, dan Wukong. Untuk game Assassin's Creed Valhalla masih cukup oke sih main di resolusi 900p settingan low dengan nilai framerate di angka 46 fps. Ya walaupun untuk framerate minimumnya ini di bawah 30 fps. Sedangkan Assassin's Creed Mirage kalau main di resolusi 900p framerate-nya hanya di 30-an fps nih. Kalau mau lebih baik lagi main aja di resolusi 720p. Lanjut game Far Cry 6. Main di resolusi 900p settingan low, framerate-nya masih cakep juga nih, baik rata-rata maupun minimumnya. Lanjut lagi game Horizon Zero Dawn. Framerate rata-ratanya cukup bagus ya. Cuma nggak tahu ancur banget nih buat framerate minimumnya. Sedangkan hasil yang lebih baik itu di resolusi 720p. Di game Watch Dogs Legion juga hasil di resolusi 900p kurang memuaskan, hanya 30-an fps. Dan kalau mau lebih baik lagi terpaksa main di resolusi 720p dengan nilai framerate yang cukup memadai. Terakhir game Sun Gokong nih. Untuk game ini ngalah aja deh, mainnya di resolusi 720p, super samplingnya pakai TSR dan settingan rendahan. Rendah diri. Maksudnya settingan low ya. Dan masih dapat framerate yang cukup lumayan. PES 2025, FIFA 2024, Forza Horizon 5, MotoGP 25, Need for Speed Heat, dan Unbound. Di game PES 2025 main di resolusi 1080p settingan low lancarnya pakai banget. Tapi kalau kalian maksa di settingan medium dengan kondisi rekod layar, game bergetar nih alias patah-patah. Intinya kurang nyaman ya. Jauh lebih nyaman dengan settingan low. Lanjut lagi di game FIFA 24. Ini terpaksa main di resolusi 900p aja deh. Settingan low dan hasil framerate yang didapat masih di angka 50 hingga 60 fps. Kalau kalian nggak kelihatan, fps-nya ada di pojokan kanan atas ya. Sorry nih ya, ini hujan lagi, jadi rada gimana gitu pas ngerekord suara ini. Lanjut game Forza Horizon 5 nih. Ini juga masih cukup oke main di resolusi 1080p settingan medium. Masih dapat framerate di atas 30-an fps. So kalau mau lebih enak lagi main aja di settingan low. Kemudian di game baru yaitu MotoGP 25. Di game ini juga masih oke kalau kalian aktifkan FSR ya. Di sini saya pakai settingan balance dan hasilnya ya lumayan cakep sih, tapi nggak cakep-cakep banget ya. Framerate yang didapat di angka 30-an fps. Ya walaupun kadang jatuh di bawah 30 fps. Tapi cukup disayangkan saya lupa buat main di resolusi 900p. Terus di Need for Speed Heat settingan low resolusi 1080p masih dapat framerate di angka 40-an fps. Terakhir game Need for Speed Unbound di settingan 900p resolusi low, kebalik, maksudnya resolusi 900p settingan low hasilnya kurang memuaskan. Cuma dapat di angka 30-an fps, kadang jatuh di bawahnya. Tapi kalau diaktifkan dynamic resolusi scale-nya hasilnya lebih baik sedikit ya dibandingkan di off-kan. Counter Strike 2, Delta Force, Fragpunk, Marvel Rival, PUBG, The Final, dan Valorant. Untuk game Counter Strike 2 kalau settingan high resolusi 1080p masih dapat framerate yang cukup baik nih di angka 60 hingga 80 fps. Tapi kalau mau ratusan fps tinggal turunkan ke settingan low aja. Kemudian di Delta Force 2 di resolusi 1080p settingan low, FSR on maka dapat framerate di angka 50 hingga 80-an fps. Lanjut game Fragpunk nih di resolusi 1080p settingan low dapat framerate di angka 117 fps. Terus di game Marvel Rival, dan game ini tergolong berat sih ya, tapi nggak seberat kondisi saya sekarang ini. Kalau main di resolusi 1080p settingan low dengan FSR on hasilnya nggak memuaskan banget ya, rata-rata di bawah 30 fps. Dan hasil yang jauh lebih baik lagi kalau kalian main di resolusi 720p dengan settingan yang sama. Framerate-nya masih di angka 30 hingga 50 fps. Di game PUBG resolusi 1080p very low ini masih dapat framerate di angka 40 hingga 70-an fps. Sedangkan untuk resolusi 720p mohon maaf nih, saya lupa buat mencobanya. Sama dengan PUBG, saya juga nyoba game The Final di resolusi 1080p settingan low FSR on. Hasilnya ya nggak kenceng banget ya, tapi masih cukup baik karena di atas 30 fps. Dan terakhir game Valorant nih, kalau settingan high 1080p dapatnya di atas 100 fps lebih. Tapi kalau kalian settingannya rendahan, maksudnya settingan rendah atau low,
ini bisa dapat 300-an fps. God of War, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Monster Hunter Wilds, Resident Evil 4 Remake, Spider-Man 2, dan The Last of Us. Di game God of War bisa main di resolusi 1080p settingan low dengan mengaktifkan FSR. Dan framerate yang didapat masih cakep banget nih, di angka 30 hingga 50 fps. Di game Ghost of Tsushima ini harus turunkan resolusi ke 900p, settingan low dan FSR on. Hasilnya masih dapat di angka 40 fps. Untuk game Horizon Forbidden West, biarpun main di resolusi rendah, FSR on hasilnya kurang memuaskan ya. Dan hasil yang sama mengecewakannya di game Monster Hunter Wilds, bener-bener kurang memuaskan. Framerate-nya di bawah 20 fps. Untuk game Resident Evil 4 Remake rada lumayan ya, kalau kalian pakai resolusi 900p settingan priorities performance. Ya, framerate yang didapat di kisaran 30 hingga 40 fps. Di game Spider-Man 2 yang tergolong game baru ini ya, dapat framerate cukup lumayan di resolusi 900p settingan low, FSR-nya on. Dan terakhir game The Last of Us Part 1 ya. Di sini main di resolusi 900p settingan low, FSR on masih dapat di atas 30 fps. Walaupun di beberapa scan ini kadang jatuh di bawah 30 fps. Genshin, Honkai, Wuthering Waves, dan maksudnya Zenless Zone Zero ya. Nyambung gak sih? Untuk game Genshin ini nggak dimainkan di settingan medium. Ya sayang banget ya, adik saya kelupaan. Cuma ngetesnya di resolusi 1080p settingan low. Dan lancarnya pakai banget. Untuk game Honkai kalau maksa di settingan high ke resolusi 1080p, maka di beberapa scan bakal drop di bawah 30 fps. Dan paling nyaman di settingan medium resolusi 1080p. Lanjut game Wuthering Waves nih, main aman di settingan low resolusi 1080p. Dan kalau FSR-nya off, framerate yang didapat itu suka drop di bawah 30 fps ya. Ini ada di beberapa scan dan berasa banget kurang nyaman. Nah kalau di on kan FSR-nya memang nggak stabil 60 fps, tapi lebih baik dibandingkan di offin ya. Ya paling rendah turunnya di 40 fps. Terakhir game Zenless Zone Zero alias game Z. Dan game ini kalau main di settingan medium 1080p masih cukup oke ya. Cuma kalau mau nyaman jelasnya di settingan low aja, resolusi 1080p. Dari banyak game yang diuji coba jelas banget ya kalau kemampuan Nvidia GTX 1050 2GB ini masih di atas RX 560, Lord Suspect atau jauh di atas Nvidia GTX 1030. Ya walaupun hanya ngandelin VRAM 2GB. Yang RX 560 dan GTX 750 Ti yang udah saya coba itu pakai VRAM 4GB. Tetap aja lebih unggul Nvidia GTX 1050. Tapi yang cukup disayangkan sih harga jual untuk bekasnya. Sebagian gak masuk akal ya. Kecuali kalau udah di kisaran 600 ribuan untuk bekasnya atau 500 ribu. Ya kalau kalian dapat harga di kisaran 500-600 ribuan untuk bekasnya dengan kondisi normal, ini sih cakep banget ya. Gak usah mikir lot celeng lagi ya. Cas blank maksudnya. RX 560 atau RX 550 itu di skip juga. Biarpun punya VRAM lebih gede, mending ngambil GTX 1050 2GB ini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan Vega Gaming non-pin power yang cukup layak beli untuk kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya.